Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, yakni nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah berkah ini. Alhamdulillah. Kedua kalinya tak lupa pula kita aturkan salawat serta salam atas junjungan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP 01 Alas Barat, yang kami hormati Bapak Pengawas Pembina, yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta pegawai dan staf tata usaha SMP 01 Alas Barat. Acara komunitas belajar dan sosialisasi budaya positif di lingkungan sekolah SMP 01 Alas Barat dengan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan. Sebelum acara yang kita buka pada hari ini, marilah kita sama-sama membuka dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, sambutan. Sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMP 01 Alas Barat. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Saifuddin SPDI. Waktu dan tempat disilakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Pengawas Pembina SMP 01 Alas Barat, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Pembina, Bapak Ibu Wali Kelas, kemudian yang saya banggakan ada dua orang CGT di depan ini, yaitu calon guru penggerak. Alhamdulillah, dua orang ini dalam proses untuk melaksanakan tugas yang merupakan bagian dari program calon guru penggerak. Sambutan kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Pengawas Pembina Sekolah SMP 01 Alas Barat kepada Bapak Iman Jayadi SPD, disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 01 Alas Barat, Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Kepala Laboratorium, Kepala Perpustakaan, urusan kesiswaan, urusan sarana prasarana dan humas yang saya hormati pula. Yang saya banggakan Bapak Ibu guru dan staf tata usaha SMP Negeri 01 Alas Barat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat umur untuk bersilaturahim serangkaian dengan kegiatan kita, rapat pembentukan budaya positif dan kolaborasi komunitas belajar di SMP 01 Alas Barat ini. Salawat dan salam kita aturkan kepada kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami banggakan, untuk dimaklumi oleh kita semua, kedua rekan kita yang ada di depan ini akan mengumpulkan best practice
atau dengan istilah dalam guru penggerak itu dengan aksi nyata. Aksi nyata yang harus dikumpulkan ini dalam bentuk video, mulai dari kegiatan rapat sampai nanti menghasilkan sebuah budaya positif yang diberlakukan di dalam kelas dan sekolah. Nah, apa yang sebenarnya budaya positif itu, Bapak Ibu? Itu upaya untuk membangun budaya itu di setiap kelas itu belum tentu sama budaya positifnya. Artinya sesuai dengan kesepakatan kelas, sesuai dengan kesepakatan belajar antara Bapak Ibu guru di kelas itu. Apakah kita dengan siswa sebagai guru mata pelajaran, ataukah kita sebagai guru dengan status sebagai wali kelas dengan siswa tempat kita menjadi pembina atau wali kelas. Nah, dalam hal ini nanti kalau sudah menghasilkan budaya positif di kelas, nanti akan menghasilkanlah budaya positif sekolah. Untuk membangun budaya positif sekolah ini, maka guru harus bekerja sama dengan kepala sekolah serta orang tua. Jadi peran pentingnya guru harus memiliki peran kunci dalam membangun disiplin positif dengan menciptakan ruang kelas yang berpusat pada siswa atau peserta didik. Ini yang utama, Bapak Ibu. Kemudian kepala sekolah harus memastikan para guru dan staf untuk mendapatkan dukungan dalam menerapkan disiplin positif di sekolah, serta mendukung mengawasi keterlibatan orang tua dalam menerapkan disiplin positif. Jadi setidak-tidaknya Bapak Ibu guru, terutama wali kelas, itu punya komunitas kelasnya, atau dengan istilah lain paguyuban kelas. Di situ di paguyuban kelas itu ada terbentuklah paguyuban kelas itu ada orang tua murid, ada muridnya, ada siswanya, dan ada wali kelasnya, serta guru yang mengajar di kelas itu. Budaya positif ini nantinya apa yang menjadi disiplin di rumah, disiplin di sekolah itu seirama. Jadi kalau kita di sekolah hanya menerapkan disiplin saja, terus di rumah tidak ada campur tangan orang tua, maka nanti kita bisa pincang sebelah dalam menjalankan budaya positif di sekolah atau di kelas. Oleh karena itu perlu kerjasama guru sebagai manajer dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Budaya ini nanti di kelas bisa dikembangkan dengan membuat kesepakatan kelas, di mana langkah-langkahnya di dalam guru penggerak itu sudah diawali dengan demonstrasi kontekstual. Jadi di guru penggerak itu ada alur merdeka yang dipakai, itu mulai dari diri, kemudian elaborasi konsep, kemudian ruang kolaborasi, baru masuk pada demonstrasi kontekstual, elaborasi, aksi nyata. Dan aksi nyata inilah yang sekarang sedang mereka lakukan. Cara ketiga, sosialisasi budaya positif dan diskusi ringan yang akan dipimpin oleh Ibu Nurmiati SAG dan Ibu Rosmi Sariningsih SPD. Waktu dan tempat disilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 01 Alas Barat, yang terhormat Bapak Pengawas Pembina SMP Negeri 01 Alas Barat, singkatnya Bapak Ibu Guru yang sama-sama saya hormati.
Marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita kesempatan, kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan yang sudah kita rencanakan pada saat ini. Dan terima kasih pula saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru yang sudi kiranya untuk berkesempatan dalam menghadiri kegiatan kita kali ini. Sekali lagi saya ucapkan atau kami dari CGP mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kehadiran Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mensosialisasikan budaya positif di sekolah kita ini, SMP Negeri 01 Alas Barat. Kami berdiri di sini bukan berarti kami memberi pengajaran atau apa. Di sini kita sama-sama belajar, sama-sama berbagi ilmu, berbagi pengalaman untuk bagaimana kita menciptakan budaya positif di sekolah kita ini, sekolah tercinta kita ini, SMP Negeri 01 Alas Barat. Bapak Ibu yang saya hormati, memang budaya positif ini sudah kita laksanakan di sekolah kita ini, cuman masih harus perlu penguatan. Perlu kita kuatkan secara bersama-sama dengan cara berkolaborasi, berdiskusi, bagaimana cara kita menciptakan dan menguatkan disiplin positif atau budaya positif di sekolah kita ini. Baiklah Bapak Ibu yang sama-sama saya hormati, mari kita perhatikan atau amati sama-sama terkait dengan materi tentang sosialisasi budaya positif. Di sini kami sebagai CGP melakukan atau melaksanakan tugas sebagai CGP, tugas dalam pendidikan kami di sini melakukan aksi nyata. Salah satunya yaitu melakukan sosialisasi tentang budaya positif di sekolah kita ini. Adapun yang kompetensi yang ingin kami terapkan atau yang diharapkan di sini, kami sebagai CGP ya insya Allah dapat diharapkan berkontribusi untuk mencapai bagaimana pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi secara aman dan nyaman. Nah, berikutnya kami sebagai CGP di sini mampu menggerakkan bagaimana nanti komunitas belajar di sekolah kita ini untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Berikutnya, di sini ada kompetensi secara khusus. Berikutnya, di sini ada kompetensi secara khusus. Nah, di sini sebelum kita lanjut, ada beberapa pertanyaan pemantik. Di sini terkait dengan hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, jadi menurut anggapan kita sebagai guru selama ini bahwa hukuman itu kita harapkan dapat mendisiplinkan anak. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini anggapan atau pemahaman kita selama ini. Dan memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Inilah yang kita harapkan. Mungkin nanti dari pertanyaan-pertanyaan itu ya bisa kita dapatkan jawabannya dalam pemaparan nanti.
Berikutnya, perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan berupa ilusi kontrol. Maksud ilusi ini bayangan kita sebagai Bapak Ibu guru itu bahwa guru itu yang harus mengontrol murid. Ini selama ini ya bayangan kita seorang guru yang menjadi pengontrol seorang murid. Kemudian yang berikutnya, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini gambaran bayangan atau ilusi kita selama ini bahwa dengan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter anak. Berikutnya, semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini masih berupa ilusi atau gambaran kita sebagai Bapak Ibu guru selama ini. Dan yang terakhir itu orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini kan kebiasaan kita selama ini, ilusi atau gambaran kita sebagai Bapak Ibu guru selama ini bahwa orang dewasa lah yang berhak untuk memaksa anak. Selanjutnya, ya, jadi dari ilusi atau gambaran kita sebagai Bapak Ibu guru selama ini ada terjadi perubahan paradigma yang berupa stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Di sini kita melihat siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Kalau tadi ilusi kita sebagai Bapak Ibu guru selama ini adalah Bapak Ibu guru yang mengontrol anak. Tetapi di sini berdasarkan perubahan paradigma dan teori kontrol, ada dua teori di sini, stimulus respon dan teori kontrol. Menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Ini yang biasa kita lakukan selama ini. Kita ingin mengajak anak atau siswa itu sama seperti apa yang kita inginkan. Tetapi menurut teori kontrol, kita hanya berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berarti di sini ya kita tidak punya hak harus sama pandangan kita dengan siswa. Berikutnya, berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu menurut teori stimulus respon. Sedangkan kalau menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Apa yang dilakukan anak kita atau murid kita itu baik atau buruk itu pasti memiliki tujuan. Ini menurut teori kontrol. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Itu kalau menurut stimulus respon. Sedangkan kalau menurut teori kontrol, di situ hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Maksudnya hanya siswa, kalau siswa ya, hanya siswa yang bisa mengontrol diri siswa itu sendiri. Berikutnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Maksudnya kita sebagai Bapak Ibu guru ini ya tidak bisa secara ya langsung, misalnya secara hak prerogatif kita mengontrol, memaksa anak untuk mengikuti apa yang kita inginkan. Itu kalau menurut teori kontrol. Berikutnya, menurut teori stimulus respon, itu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika ya kita sudah membujuk, merayu murid kita, lantas gagal, maka disitulah timbul pemaksaan. Ya, itu kalau menurut stimulus respon. Berikutnya, menurut teori kontrol, itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Berarti di sini ada ya bukan pemaksaan di sini kalau menurut teori kontrol, tetapi ada kolaborasi, ada kerjasama dengan siswa kita, sehingga nanti ada menciptakan pilihan-pilihan baru yang menjadi ya budaya disiplin kita nanti.
Dan berikutnya, model berpikir kalau menurut stimulus respon itu model berpikirnya menang kalah. Sementara untuk teori kontrol itu model berpikirnya menang, sama-sama menang. Jadi tidak ada yang kalah. Selanjutnya, disiplin positif. Di sini teori kontrol atau teori pilihan menurut Dr. William Glasser, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Maksudnya di sini ya, kita sebagai guru itu tidak serta-merta harus memaksa mengontrol anak kita, tetapi anak itu sendiri nanti yang akan mengontrol dirinya sendiri. Ini menurut teori kontrol. Inilah yang disebut dengan istilah ya, ada kesadaran dari diri atau kesadaran internal atau intrinsik. Kemudian apa yang dilakukan, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para siswa atau murid kita itu pasti memiliki alasan atau tujuan-tujuan tertentu. Sehingga inilah yang perlu kita amati, perlu kita kaji, perlu kita lakukan pendekatan dengan cara berkolaborasi, berdiskusi dengan mereka. Kemudian model berpikir tadi ada menang-menang ya. Tidak ada yang merasa kalah atau yang merasa disalahkan, dan melakukan kolaborasi, konsensus. Dari kolaborasi itu kita dapat melakukan konsensus dan dapat menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang berikutnya, masih menurut William Glasser, itu realitas atau kebutuhan berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain. Disinilah peran kita sebagai bapak ibu guru untuk bagaimana memahami karakter anak atau karakter siswa kita, ya, bagaimana pandangan-pandangan mereka ke depan, ya, terkait dengan dunia, terutama dunia pendidikan di sini. Dan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, jadi itu menurut teori kontrol. Nah, di sini masih ada terkait dengan mengontrol, ya, dalam mendisiplinkan diri itu perlu adanya cara kita bagaimana menggali potensi-potensi anak agar mereka bisa sadar, bisa menyadari diri sendiri. Disinilah perlu kita ada kerjasama atau kolaborasi yang dimana disebutkan tadi oleh Bapak Pengawas, selain dengan berkolaborasi dengan siswa, juga dengan Bapak Ibu guru yang lain, dan tidak kalah pentingnya kita berkolaborasi dengan orang tua. Karena siswa atau murid kita ini ya, sekalipun kita full day, jadi kalau kita perhatikan lebih banyak waktu di rumah daripada di sekolah. Nah, jadi disinilah kita perlu memahami, mengontrol siswa kita dengan adanya kolaborasi. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Disinilah yang disebut dengan istilah teori motivasi, atau di sini ada teori motivasi, ada motivasi intrinsik dan ada motivasi ekstrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik itu berasal dari luar diri anak, itu seperti ya bagaimana tuntunan dari kita sebagai bapak ibu guru, teladan, itu sebagai motivasi ekstrinsik. Sedangkan motivasi intrinsik itu nilai-nilai kebajikan yang universal yang dimiliki anak, yang menimbulkan anak itu yakin atau menumbuhkan kesadaran diri mereka dari dalam diri mereka sendiri. Dan dalam berkolaborasi itu ada 5 posisi kontrol yang kita harus tahu sebagai bapak ibu guru. Di situ ada pertama posisi sebagai penghukum. Ya, apakah kita selama ini ya
posisi kita sebagai penghukum, kemudian yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, kemudian berikutnya sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Nah, dari 5 posisi kontrol ini mungkin kita sudah merasa, oh kira-kira saya di mana posisi saya selama ini, selama saya mengajar, apakah saya sebagai penghukum atau saya sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, atau sebagai pemantau dan sebagai manajer. Nah, ini 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan penguasaan, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan kesenangan, dan kebutuhan kebebasan. Semua kita sebagai manusia itu punya kebutuhan tersebut, termasuk murid kita atau siswa kita. Pasti itu memiliki 5 kebutuhan dasar tersebut. Di sini tentang disiplin. Kita selama ini sebagai Bapak Ibu guru pasti sudah tahu apa makna disiplin itu. Di sini berdasarkan teori berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini itu berasal dari murid-murid Socrates dan Plato. Tetapi disiplin ini sudah ada perubahan makna seiring perkembangan zaman, perkembangan waktu. Di sini tentang arti disiplin itu berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Inilah yang dikatakan disiplin. Kemudian juga disiplin ini dapat diartikan juga dengan bagaimana menghubungkan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau ketercapaian suatu tujuan mulia. Inilah makna disiplin yang berdasarkan teori dan perubahan. Selain itu, kita juga mengenal nilai-nilai kebajikan universal atau nilai-nilai kebaikan secara umum, secara menyeluruh. Di sini nilai-nilai kebajikan itu dapat diartikan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal atau secara menyeluruh, baik itu lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi setiap perilaku, perbuatan memiliki suatu tujuan. Nah, ini yang kita lihat tadi di teori di teori kontrol. Kemudian berikutnya nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan istilah profil pelajar Pancasila. Kita karena sebagai sekolah penggerak, jelas kita harus paham, harus tahu mana profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Perilaku manusia. Nah, tadi sudah disinggung sedikit tentang teori motivasi. Ada teori motivasi eksternal, kemudian ada internal, dan berikutnya mencapai tujuan disiplin positif. Di sini ada beberapa teori, contoh seperti untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini harapan siswa, kalau ada kata-kata apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, berarti ini masih termasuk motivasi eksternal, masih ada harapan yang diharapkan oleh siswa tersebut. Berikutnya, untuk mendapatkan imbalan
dari orang lain atau institusi. Misalkan apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Seperti contoh kemarin kita terapkan pada anak-anak yang berkebutuhan khusus menurut kita di sekolah kita ini. Kemarin kita janjikan ya, kalau yang berani tampil kita berikan hadiah. Ini sebenarnya motivasi eksternal itu menurut teori ini ya tidak berjalan lama. Jadi hanya mengharapkan hadiah. Mereka tampil itu hanya mengharapkan hadiah atau imbalan. Tidak ya berdasarkan dari diri sendiri. Dan yang terakhir, untuk menghargai diri sendiri, ini termasuk motivasi internal. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Inilah yang kita harapkan. Ya, jadi ada motivasi intrinsik, ada kesadaran dari dalam diri. Tidak perlu kita suruh, kita perintah. Ini yang kita harapkan di sekolah kita ini, terutama dalam kegiatan ibadah sholat kita, Pak ya. Jadi ini masih kita melakukan ya motivasi ekstrinsik, belum tertanam baik itu pada diri kita sebagai bapak ibu guru ataupun ya sebagai siswa, itu masih belum tertanam ya kesadaran diri atau motivasi internal. Disinilah kita berkolaborasi, bekerja sama, berdiskusi bagaimana kita supaya bisa kita tanamkan dalam diri anak itu ya, kesadaran diri, terutama dalam hal belajar. Ini Sariningsi akan melanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Kepala Sekolah, Bapak Pengawas, serta teman-teman guru sekalian untuk melanjutkan pemaparan materi dari teman saya tadi, Ibu Nurmiati, di mana saya akan melanjutkan bahwa dengan kita memberikan penghargaan ternyata juga merupakan sebuah hukuman, di mana dihukum oleh penghargaan. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena anak itu melakukan sesuatu bukan dari kesadaran intrinsiknya sendiri, melainkan kesadaran dari eksternal. Misalnya, saya akan menyapu halaman apabila disuruh oleh guru saya. Kalau tidak disuruh, dia tidak akan melakukan. Misalnya, saya akan berani berbicara di depan umum atau saat imsak ketika saya diberi reward. Itu ternyata penghargaan itu juga diberikan hukuman. Nanti kalau penghargaan itu tidak ada, maka otomatis anak itu tidak akan lagi mau melakukan hal-hal tadi seperti yang saya jelaskan. Selanjutnya, penghargaan dihukum oleh penghargaan jangka pendek dan jangka panjang, di mana dalam penghargaan itu sebagai penghukum, terus penghargaan mengurangi kepercayaan diri, penghargaan itu tidak efektif, dan penghargaan itu merusak hubungan. Misalnya, anak-anak kita ini kita beri hadiah yang peringkat 1 dan peringkat 3. Maka bisa jadi anak-anak kita itu hanya belajar untuk mendapatkan penghargaan itu. Jadi bagaimana caranya kita membangun budaya positif di sekolah kita, anak-anak itu bisa timbul kesadaran intrinsiknya. Tentunya kita harus berkolaborasi, berdiskusi, bercurah pendapat
tentang apa yang kita rasakan di dalam kelas sehingga bisa kita carikan solusinya secara bersama-sama. Bentuk program kebajikan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Jadi tidak perlu anak itu diumumkan di depan kelas sehingga ada anak yang tidak mendapatkan pengakuan itu menjadi minder. Yang selanjutnya, beri pengakuan secara pribadi saja. Berikutnya, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Jadi biasanya kita paling anak-anak yang murid kita yang rajin, kita berikan pengakuan. Terus anak-anak yang prestasinya bagus, itu yang kita berikan pengakuan. Padahal semua anak itu ingin diakui dengan cara kita, dengan caranya sendiri. Karena setiap anak itu berbeda dan memiliki potensi masing-masing yang tidak bisa kita samakan antara satu anak dengan anak yang lainnya. Selanjutnya, beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Ini yang paling penting, Bapak dan Ibu guru semuanya. Fokus pada proses. Mungkin satu kali kita melakukan tidak sesuai yang kita harapkan, kita akan terus selalu melakukan perbaikan. Kembali lagi dengan cara tetap kita berkolaborasi. Selanjutnya, contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Yang pertama, mohon izin. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Saling menghargai. Nilai kebajikannya itu adalah kepedulian. Nah, situasinya pada saat kamu membantu teman-teman di tugas kelompok. Selanjutnya adalah terima kasih. Itu adalah nilai kebajikan rasa tanggung jawab. Situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, sekarang Bapak dan Ibu guru hebat, coba kita berdiskusi dari tindakan yang ada ini. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena datang ke sekolah. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi. Hukumannya, coba nanti kita lihat jawabannya. Yang kedua, berlari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman ya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Ibu Hera, hukuman apa konsekuensi? Hukuman ya. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi ya. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Mungkin cukup itu saja yang kita diskusikan. Lanjut buakah dengan slide berikutnya. Nah itu ya. Jadi jawaban kita memang benar ya. Tadi di yang pertama hukuman, konsekuensi. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan konsekuensi.
Kalau hukuman itu sendiri sesuatu yang menyakitkan, terus selanjutnya membuat anak merasa tidak percaya diri dari hukuman itu. Kalau konsekuensi, dia harus melakukan sesuatu karena sesuatu itu sudah terjadi, ya, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Itu kalau konsekuensi. Ini masih dalam motivasi eksternal, bukan internalnya anak. Nanti akan kita lihat bagaimana sih kita bisa membangkitkan motivasi intrinsik atau motivasi internalnya anak. Dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sendiri sesuatu yang menyakitkan, terus selanjutnya membuat anak merasa tidak percaya diri dari hukuman itu. Kalau konsekuensi, dia harus melakukan sesuatu karena sesuatu itu sudah terjadi, ya, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Itu kalau konsekuensi. Ini masih dalam motivasi eksternal, bukan internalnya anak. Nanti akan kita lihat bagaimana sih kita bisa membangkitkan motivasi intrinsik atau motivasi internalnya anak. Yang disebut dengan restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi restitusi ini sangat berbeda sekali dengan hukuman. Kalau restitusi itu anak kita ajak untuk berdialog, untuk berdiskusi, untuk memecahkan masalahnya sendiri. Itu kalau restitusi. Berbeda dengan hukuman. Kalau hukuman biasanya lebih menyakitkan fisik dan psikis anak itu sendiri. Coba melihat identitas gagal dan identitas sukses, ya. Yang pertama itu ada hukuman. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sementara kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Sementara kalau restitusi itu merupakan pilihan. Jadi anak itu kita ajak berdialog. Kemarin kami di aksi nyatanya sudah diminta untuk membuat satu video tentang restitusi. Jadi misalnya anak datang terlambat, apa yang harus kita lakukan dengan anak tersebut? Tentu kita akan mengajak anak itu berdialog dengan menggunakan tiga konsep restitusi tadi. Yang pertama, menstabilitaskan identitas. Jadi kita mengajak anak itu untuk berdiskusi bahwa semua kita itu pernah melakukan kesalahan. Misalnya, kenapa hari ini kamu datang terlambat? Terus si anak itu kita menjawab kita dengan nada ketakutan, misalnya karena mungkin di pikiran dia itu kita akan menghukumnya. Kita langsung menstabilkan identitasnya. Baik anak, kesalahan itu adalah hal yang biasa. Mari kita berdiskusi apa yang akan kamu lakukan untuk tidak melakukan kesalahan itu lagi. Nah, maka setelah itu kita akan melakukan validasi kebutuhan. Kira-kira dia kenapa bisa terlambat itu? Misalnya mungkin dia tadi malam main gadget sampai larut malam sehingga dia kesiangan datang sekolahnya. Nah, setelah itu, setelah menstabilitaskan, setelah validasi kebutuhan, kita akan menanyakan keyakinan. Kita menanyakan keyakinan apakah dengan datang terlambat itu keinginannya atau hal yang diinginkan. Kalau memang hal itu tidak diinginkan, maka kita akan berdiskusi. Kita akan tanyakan ke anak tersebut,
Kira-kira apa nanti hal yang dapat kamu lakukan untuk tidak mengulangi kesalahan? Jadi bukan kita yang berpikir untuk mencari solusinya, tapi anak itu sendiri dengan cara kita mengarahkan. Mewujudkan budaya positif itu tentunya kita harus mewujudkan lingkungan yang positif, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan dalam kelas. Kalau di lingkungan di dalam kelas, kita bisa membuat satu namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kalau dulu, mohon izin Pak Pengawas, namanya kesepakatan kelas, tapi kami di CGP Angkatan 7 ini kita rubah dengan keyakinan kelas. Karena kalau percuma kita sepakat, tapi kalau kita tidak meyakini akan hal tersebut. Jadi keyakinan kelas itu berbeda sekali dengan peraturan kelas. Biasanya kalau peraturan kelas itu dibuat oleh sepihak, misalnya guru itu sendiri atau sekolah itu sendiri. Namun berbeda dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu kita buat dengan cara mengajak anak bercurah pendapat atau berdiskusi. Jadi anak-anak itu bisa menulis seperti apa sih kelas impian. Itu saja penyampaian dari kami berdua, dari Ibu Nurmiati dan saya sendiri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya dan kesediaan waktunya untuk kami berdua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, karena kesalahan itu murni datangnya dari kami berdua sebagai manusia biasa, dan apabila ada kelebihannya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan dari kedua calon guru penggerak kita. Mungkin dari Bapak Ibu guru di SMP 01 Alas Barat ada yang dipertanyakan atau ditanggapi, disilahkan. Saya tidak bertanya ya, supaya kawan-kawan itu bisa refresh kali ya, mengulang kembali, nanti di-share ke materinya. Kalau baca balik, ibu pedila ya, ibu pedila, ibu baca balik dan ya, jadi bisa baca. Jangan ketika sudah di-share tadi baca-baca, kalau memori kita hapus, nah. Salah kembali. Jadi tidak perlu masukkan dalam laptopnya Bapak Ibu. Silakan Pak. Ya. Ya, terima kasih. Sebelumnya tangan buat orang tadi. Oke. Nah, baik ke Ibu mungkin. Ini kalau boleh saya ngomong mengenai ini teori hukum dan versus teori kontrol ini. Tahun berapa? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ulangi, saya mengutarakan nama saja dari pemaparan Ibu Nurmiati, yaitu teori penghukum versus teori kontrol. Berarti dalam hal ini harus ada saling kontrol antara siswa dengan guru, baik dalam tindak tanduk guru ataupun siswa. Pernahkah kita sebagai guru itu meminta pendapat anak tentang cara kita mengajar, sifat dan sikap kita pada awal semester? Berkali-kali guru itu minta, "Hai anak-anak, tolong kritik saya tentang cara saya mengajar," sehingga anak itu akan mengontrol kita dan kita juga bisa mengontrol diri, sehingga terciptalah kolaborasi antara anak dan guru. Ujung-ujungnya siswa akan termotivasi dalam kelas dan dalam belajarnya. Artinya anak akan dihargai, kok ternyata guru ini mau dikritik tentang cara dia menyampaikan materi. Ya, itu dulu sementara untuk Bu Nurmiati. Untuk Bu Trustinya
next time. Thank you. Ya, terima kasih Pak Muslimin atas tanggapan atau pertanyaannya. Jadi disinilah kita mencoba melakukan refleksi. Memang selama ini kita sebagai Bapak Ibu guru ya dalam melakukan pembelajaran ya jarang sekali kita melakukan refleksi. Kami juga berdua ya setelah mengikuti pendidikan CGP ini baru kita ya menyadari bahwa selama ini kita tidak pernah ya bahkan bisa dikatakan tidak pernah melakukan refleksi. Refleksi ini sangat penting sekali untuk kita ketahui bagaimana supaya ada perbaikan dari proses pembelajaran kita. Ya mudah-mudahan kedepannya kita sama-sama ya mau atau dapat melakukan ya tidak boleh tidak ini ya harus kita lakukan refleksi dalam kegiatan pembelajaran. Mungkin itu tanggapan dari saya Pak. Ada tambahan Pak? Baik, tambahan sedikit ya Pak Muslimin untuk masalah refleksi. Biasanya sekalipun kita melakukan refleksi itu terkadang hanya anak yang kita refleksikan. Tetapi jarang sekali kita meminta anak itu untuk merefleksikan kita. Ya, apa kekurangan kita? Bisa juga dengan meminta bantuan teman sejawat. Misalnya, saya dengan Pak Muhendi sama-sama guru bahasa Indonesia. Pak Muhendi tidak ada jam mengajarnya, saya masuk mengajar, bisa saya minta tolong Pak Muhendi, tolong lihatkan saya mengajar. Nanti setelah proses pembelajaran sudah selesai, saya minta Pak Muhendi untuk merefleksikan saya untuk kedepannya kita wujudkan sekolah yang pembelajaran yang lebih baik lagi. Terima kasih. Ada masih 2 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja Bapak Ibu, sekolah kita sebagai sekolah penggerak ini sekaligus menggunakan kurikulum Merdeka ini belum 1 tahun. Sudah fluktuasi perubahannya banyak. Kalau dulu di kelas itu ada namanya kode etik kelas. Ini mungkin Bapak Ibu sudah sadari yang disampaikan tadi itu kesepakatan ada peraturan kelas. Kemudian di pelajaran saya ada tip belajar IPA. Kemudian kesepakatan. Ada 15 kesepakatan yang sering saya bangun dengan anak-anak supaya kita real ya Bu. Yang satu itu hadir di kelas tepat waktu. Yang kedua mengawali kegiatan belajar mengajar dengan berdoa. Yang ketiga, selalu menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Saya kalau sepakat dengan anak-anak, saya bilang, kita deal atau tidak? Kalau tidak, tidak. Kalau deal. 15, nggak usah baca panjang-panjang ini. Cuma yang berubah itu, seperti yang baru kita dengar. Dulu itu baru kurikulum kita pakai, selalu bersikap tidak melakukan bully atau perundungan. Sudah dirubah, nah. Sekarang, ada katanya tadi Bu Rusni itu sebaiknya kita saling menghargai, itu katanya. Yang terakhir, saya singkat ya, yang ke-15 ini melakukan refleksi dan evaluasi setiap selesai pembelajaran. Jadi ada 15 kesepakatan yang selalu kita bangun pada setiap anak di kelas itu. Tapi Bapak Ibu, ada kaitan yang sangat besar dengan fungsi kontrol yang dilakukan oleh, kan yang terakhir itu fungsi kontrol itu sesungguhnya Bapak Ibu, kalau kita bilang manajerial berarti kita sebagai guru yang menjadi manajernya. Singkat saja itu yang saya sampaikan Bapak Ibu. Jadi 1 tahun belum sudah terjadi fluktuasi perubahan yang begitu kencang terhadap sekolah penggerak atau kurikulum Merdeka ini. Jadi yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, jangan sampai kita tidak ikut tahap step by step, ketinggalan kita. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi karena kita sudah ya berdoa ya, mudah-mudahan dalam proses pembelajaran kita nanti ya kita diberikan kemudahan, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya amin ya rabbal alamin. Nah, jadi hari ini ya kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, jadi keyakinan kelas ini ya merupakan suatu pendapat ya, pendapat kita dari masing-masing siswa atau murid ya untuk diyakini nanti menjadi suatu kebaikan positif yang dijadikan sebagai kebaikan kelas kita nanti yang akan kita sepakati bersama. Ya, jadi pendapat-pendapat kita itu kita yakini ya menjadi suatu kebiasaan positif atau istilahnya sekarang budaya positif ya yang akan kita sepakati secara bersama-sama. Ya, jadi sekarang Ibu akan berikan kertas ya, di kertas ini nanti kalian ya keluarkan pendapat keinginan kalian yang disepakati nanti secara bersama-sama ya. Jadi saya bagikan masing-masing satu ya, nanti akan ditulis. Silakan dikasih pendapatnya nanti.
Ya, kalau sudah selesai, silakan ditempel di depan. Di sini. Yang sudah selesai menulis pendapatnya, silakan ditempel. Ya. Silakan selanjutnya. menjadi sebuah budaya positif yang dinamakan dengan keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelas ini nanti dijadikan sebagai budaya positif di kelas 74 ini. Ya. Nah ini silakan, mungkin ada yang bantu ibu untuk membaca, ya. Siapa yang membantu? Sisil? Ya. Sisil? Oh, ibu aja yang membaca ya. Jadi dari hasil ya pendapat atau ya keinginan kalian di sini ada berbicara dengan sopan, kemudian ada jadi makan minum sambil duduk, kemudian disiplin, tidak menyela ketika guru atau orang lain berbicara, kemudian tidak bermain HP kecuali untuk pembelajaran, mengambil keputusan dengan musyawarah, terus
handphone dengan baik. Ya, jadi tadi ada kita dengar ya, tidak memakai HP. Nah, ini maksudnya memakai kalimat negatif ya. Jadi kalau memakai kalimat negatif ini kita rubah menjadi kalimat positif. Tidak menggunakan kata ya jangan atau kata tidak. Seperti contoh tadi, tidak bermain HP, berarti kita menggunakan media HP ya dengan baik dan benar ya. Jadi di sini tidak menggunakan HP kecuali untuk pembelajaran. Kata tidaknya hilangkan atau diganti dengan menggunakan HP ya dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian berikutnya ada bersikap jujur sudah tadi, kemudian mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Ya, jadi saling menyayangi, terus menjaga kebersihan dan keindahan kelas. Bagus. Kemudian budayakan senyum, sapa, salam, sopan santun, ya 5S ya. Berikutnya hadir di sekolah tepat waktu. Ya, jadi ini membuang sampah pada tempatnya. Jadi ini semua ya pendapat atau keinginan dari kalian yang nantinya kita akan sepakati. Jadi dari beberapa pendapat ini ada yang sama ya. Jadi kita satukan ini seperti disiplin ada 2 orang ya. Ada 2 orang. Jadi sekarang kita ya sepakati bersama tentang keyakinan kelas kita. Jadi yang pertama harus disiplin ya. Disiplin. Kemudian yang kedua berbicara dengan sopan. Yang ketiga itu ada membudayakan 5S. Salam, santun, sapa, sopan. Berarti di sini berbicara dengan sopan kita satukan saja ya. Budayakan 5S. Sopan, santun, kemudian ada salam, sapa, jadi ini nanti ya apa yang pendapat atau keinginan kalian ini kita sepakati ya menjadi keyakinan kelas kita di kelas 74. Dan nanti dari kesepakatan itu kita akan masing-masing menandatangani kesepakatan kita nanti ya. Jadi inilah jadi kesepakatan kita. Jadi beda dengan peraturan ya. Kalau peraturan kelas itu biasanya dibuat oleh sepihak, dibuat oleh guru atau sekolah ya. Sementara kalau keyakinan kelas ini kita yang buat sama-sama dan disepakati secara bersama. Ya, jadi jika kita melanggar keyakinan atau kesepakatan, jadi ada timbul dari kesadaran kita masing-masing bahwa ini sudah menjadi keyakinan dan kesepakatan kita secara bersama-sama. Paham kan? Ya, baiklah. Jadi saya sudah membuat keyakinan kelas nanti ya akan ditandatangani oleh masing-masing kita ya. Setelah ibu satukan nanti ini ya apa yang menjadi keputusan atau kesepakatan kita, ibu satukan ya. Jadi nanti kita tandatangani secara bersama-sama nanti. Jadi
dalam kegiatan membuat keyakinan kelas. Jadi kita akan melanjutkan pelajaran kita ya ke materi berikutnya. Ya Ibu ucapkan dengan terima kasih atas ya keyakinan kelas yang sudah dibuat dan dapat berpartisipasi dalam membuat keyakinan kelas ini. Dan Ibu ucapkan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Yamin SPD, Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan dan Guru IPA di SMP Negeri 01 Alas Barat. Pengimbasan yang dilakukan oleh dua calon guru penggerak, yaitu Ibu Nurmiati SAG dan Ibu Rosmi Saniningsi SPD, tentang budaya positif. Hal itu memberikan paradigma baru bagi pendidikan di sekolah kami. Hal ini dapat dilakukan oleh kita semua, bisa kita melakukan perencanaan, kemudian melakukan proses, melakukan evaluasi, bahkan dapat membuat refleksi termasuk keyakinan kelas. Semoga materi yang disampaikan oleh calon guru penggerak kita ini menjadi inspirasi bagi kita semua dan dapat kita diterapkan oleh rekan-rekan guru yang lain, sehingga akan menumbuhkan rasa mandiri pada anak-anak didik kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamara Rukun Talas dari kelas 73. Saya senang membuat keyakinan kelas karena saya diajak berdiskusi dan mampu menumbuhkan kesadaran diri saya tentang keyakinan kelas. Terima kasih.